baik, kita akan mencoba menjawab soal nomor 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, masing-masing sisi kita kuadratkan. Lebih kecil X ditambah 2 kuadrat. Kemudian kita jabarkan menjadi 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 lebih kecil sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Lalu 4X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurang 4X dikurang 4X ditambah 1 dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 0. 4X kuadrat dikurang X kuadrat jadinya 3X kuadrat dikurang 8X dikurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita kuadratkan 3X X di sini 3, di sini 1, kemudian tandanya kurang, tandanya tambah, lebih kecil sama dengan 0. Jadi nanti diperoleh 3X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1, X sama dengan min 1/3, atau X dikurangi 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Kemudian kita gambarkan. Sini min 1/3, di sini 3. Kita uji titik. Untuk yang sebelah sini dari min 3 itu kita coba ambil min 1. Kita substitusikan min 1. 3 kali min 1 min 3 ditambah 1 min 2 min 2 dikali min 1 kurang 3 min 4. Jadi ini bernilai nanti positif. Kemudian kita di sini titiknya kita ambil 0, coba 3 kali 0 0 tambah 1 jadi 1. 0 kali min 3 jadinya 1 kali min 3 itu min 3, nilai yang di tengah ini bernilai negatif. Terus di sini positif. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi HP sama dengan X, di mana X min 1/3 itu lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Berikutnya untuk soal nomor 2 akan dibuktikan dengan definisi lim X menuju 2, 3X dikurang 1 itu sama dengan 5. Nah, untuk membuktikannya, untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta lebih besar 0 sedemikian sehingga mutlak X dikurang 2 lebih kecil dari delta lebih besar dari 0. Maka 3X dikurangi 1 dikurang 5 itu lebih kecil dari epsilon. Ini adalah P, ini adalah Q. Nah, analisis pendahuluan. Mutlak 3X dikurangi 1 dikurang 5 itu lebih kecil dari epsilon. 3X dikurang 1 dikurang 5 lebih kecil epsilon, sehingga 3X dikurang min 1 kurang min 5
min 6 dikeluarkan 3 dalam kurung X dikurangi 2 lebih kecil epsilon dikeluarkan 3 X dikurangi 2 lebih kecil epsilon sehingga mutlak X kurang 2 lebih kecil epsilon per 3. Nah, untuk bukti ambil epsilon lebih besar 0 sebarang pilih delta sama dengan epsilon per 3, berarti jika 0 lebih kecil dari X kurang 3 lebih kecil dari epsilon per 3, maka 3X dikurangi 1 dikurang 5 sama dengan 3X kurang 6 sama dengan 3 kali mutlak X dikurang 6 sama dengan 3 dikali epsilon ini nih 2 ini X dikurang 2 tadi itu epsilon per 3 jadi ini sama dengan epsilon. Jadi jika mutlak X kurang 2 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, itu delta sama dengan epsilon per 3, maka mutlak 3X dikurangi 1 dikurang 5 itu lebih kecil epsilon, itu terbukti. Soal berikutnya tentang gambarkan grafik berikut, kemudian tentukan jika ada titik-titik mana fungsi tak kontinu, jelaskan. Nah, fx sama dengan x jika x itu lebih kecil 0, kemudian fx sama dengan x kuadrat dengan x itu lebih kecil sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0, kemudian fx sama dengan 2 dikurang x jika x lebih besar 0. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu fx sama dengan x, itu x-nya harus lebih kecil dari 0, berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, untuk kita substitusikan untuk nilai x-nya sama dengan min 1, maka fx-nya sama dengan min 1. Kemudian untuk x-nya sama dengan min 2, maka fx-nya sama dengan min 2, min 3, min 4, min 5, sampai seterusnya. Nah, jadi gambarnya akan seperti ini di sini, kemudian nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua, fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dengan jika x itu lebih kecil sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0. Nah, kita gunakan nilai 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai seterusnya, sampai pada nilai x sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi.
untuk nilai X sama dengan 0,1, maka nilai X kuadratnya itu menjadi 0,01. Kemudian ini menjadi 0,04, 0,09, 0,016, 0,025 sampai pada 1. Nah, gambarnya akan menjadi ini 0,01, 0,02 di sini 0,03, 0,04, 0,05 di sini, kemudian 0,04 sama 2, kemudian 0,09. Nah, nanti gambarnya akan menjadi seperti di sini 0, seperti ini. Nah, fungsi berikutnya adalah fx sama dengan 2 dikurang x. Ini jika x itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 1. Jadi kita ambil X sama dengan 2, 3, 4, 5, maka diperoleh 2 dikurang 2, 0, min 1, ini min 2, min 3. Nah, untuk 2, 0, min 1, 3, kemudian 4, kemudian nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, setelah digabungkan nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah garis fungsi fx sama dengan x, kemudian ini adalah garis fungsi fx sama dengan x kuadrat yang dibatasi oleh fungsi ini. Kemudian ini adalah fungsi fx sama dengan 2 dikurang x. Nah, di sini tidak ada titik yang membuat fungsi tak kontinu. Nah, kemudian berdasarkan syarat kekontinuum fungsi, maka suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi ketiga syarat ini. Syarat yang pertama adalah lim x menuju c fx itu ada. Kemudian syarat kedua adalah f c itu ada. Kemudian syarat ketiga adalah lim x menuju c fx sama dengan fc. Nah, untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat 2 dikurang x, maka untuk limit x mendekati 0 negatif, fx sama dengan lim x menuju 0 negatif, x sama dengan 0. Kemudian lim x menuju 0 positif, fx sama dengan lim x menuju 0 positif, x kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian f0 nya itu sama dengan 0. Yang kedua juga seperti itu. Nah, berdasarkan syarat ini, fungsi ini memenuhi ketiga syarat kekontinuan, maka dapat diketahui bahwa fungsi ini kontinu atau tidak ada titik yang membuat fungsi tak kontinu. Lanjut untuk bagian B, cos xy ditambah x kuadrat per y ditambah akar xy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan soal turunan fungsi implisit. Kita turunkan dulu cos xy terhadap x, baru kemudian kita turunkan cos xy terhadap y. Nah, cos diturunkan menjadi min y sin xy dikurang x sin xy
do Y per do X, kemudian ditambah 2XY per Y kuadrat dikurang X kuadrat per Y kuadrat do Y per do X, kemudian ditambah ini jadinya akar Y per 2 akar X ditambah akar X per 2 akar Y do Y per do X sama dengan 0. Lalu kemudian min Y sin XY ditambah 2XY per Y kuadrat ditambah akar Y per 2 akar X ditambah, kita masuk dalam kurung, min Y sin XY dikurang X kuadrat Y kuadrat ditambah akar X per 2 akar Y tutup kurung dy per X sama dengan 0. Min Y sin XY dikurangi X kuadrat Y kuadrat ditambah akar X per 2 akar Y do Y per do X sama dengan, ini pindah ruas jadi positif sin X Y ditambah 2XY per Y kuadrat ditambah akar Y per 2 akar X. Jadi do Y per do X sama dengan Y sin XY ditambah 2XY per Y kuadrat ditambah akar Y per 2 akar X dibagi ini min Y sin XY dikurangi X kuadrat per Y kuadrat ditambah akar X per 2 akar Y. Adapun judul skripsi saya adalah analisis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi aljabar berdasarkan kriteria Watson di kelas 7 SMP Negeri 3 Bisapu Kabupaten Bantaeng. Nah, analisis kesalahan adalah kegiatan untuk menyelidiki suatu kesalahan untuk dapat diketahui faktor penyebab dan faktor terjadinya kesalahan. Kemudian, soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk uraian pendek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, materi aljabar, bentuk aljabar itu sendiri adalah bentuk dalam matematika yang di dalamnya memuat variabel. Variabel adalah suatu lambang atau huruf atau simbol yang digunakan untuk menggantikan nilai tertentu yang belum diketahui nilainya, dan nilainya ini bersifat tidak tetap bergantung pada persamaan yang mengikutinya. Nah, kriteria Watson itu sendiri terbagi atas 8 jenis kategori, yaitu kategori data tidak tepat, prosedur tidak tepat, data hilang, kesimpulan hilang, kemudian konflik respon, manipulasi tidak langsung, masalah hierarki keterampilan, dan selain dari ketujuh kesalahan lainnya. Kemudian adapun metodologi penelitiannya, tempat penelitian ini bertempat di SMP Negeri 3 Bisapu, beralamat di Jalan Teagani nomor 25, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan subjek penelitian itu terdiri atas adalah peserta didik kelas 7A yang terdiri atas 28 peserta didik. Kemudian
Instrumen penelitiannya menggunakan 3, yaitu tes diagnostik, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya juga menggunakan tes diagnostik, kemudian wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahap mereduksi data, kemudian tahapan kedua adalah tahap penyajian data, dan tahapan ketiga adalah penarikan kesimpulan. Nah, pada tahap mereduksi data, yang peneliti lakukan adalah mengoreksi jawaban peserta didik sebanyak 28 orang. Kemudian hasil pekerjaan itu kemudian diklasifikasikan dan dikelompokkan, lalu kemudian ditentukan jenis kesalahannya yang dikaitkan dengan kategori kesalahan menurut Watson. Setelah itu penyajian data. Nah, penyajian data dalam penelitian ini adalah menampilkan hasil pekerjaan peserta didik yang menjadi perwakilan di setiap kategori kesalahan, kemudian juga menampilkan hasil wawancara. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Kemudian keabsahan data. Nah, untuk menguji keabsahan datanya dengan menggunakan perpanjangan pengamatan dan menggunakan triangulasi. Triangulasi pada penelitian ini terdiri atas 2, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Demikian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.